Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alifianto Sinaga dengan NIM akhir 307 dari kelas IF 1002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tata tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Rekomendasi Produk UMKM menggunakan Content Based Filtering. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini ada latar belakangnya. Untuk latar belakang itu UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam menjangkau konsumen secara luas. Dan di era digital ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memasarkan produk mereka. Lalu banyak juga konsumen yang kesulitan dalam menemukan atau mencari produk UMKM yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan keterbatasan pencarian tersebut membuat saya berpikir untuk membuat sistem rekomendasi berbasis AI, khususnya menggunakan content based filtering. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem rekomendasi untuk membantu konsumen menemukan produk UMKM yang sesuai dengan preferensi mereka menggunakan pendekatan content based filtering. Lalu yang kedua itu fitur produk apa saja yang relevan untuk digunakan dalam sistem rekomendasi berbasis kemiripan konten. Lalu yang ketiga itu seberapa efektif algoritma content based filtering dalam memberikan rekomendasi produk UMKM berdasarkan evaluasi awal. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitiannya. Yang sini yang pertama itu untuk menganalisis kebutuhan sistem rekomendasi produk UMKM berdasarkan karakteristik pengguna dan produknya. Lalu yang kedua itu untuk merancang sistem rekomendasi menggunakan pendekatan content based filtering dengan memanfaatkan atribut produk seperti deskripsi dan kategori. Lalu yang ketiga itu memberikan rekomendasi pengembangan sistem berbasis AI untuk peningkatan personalisasi di masa mendatang nanti. Nah, lalu di sini kita masuk ke metodologinya. Di sini ada sistem rekomendasi. Untuk konsep dasarnya itu sistem rekomendasi adalah sistem berbasis informasi yang bertujuan menyarankan item kepada pengguna berdasarkan preferensi atau histori pengguna tersebut. Lalu sistem yang digunakan di sini secara umum sistem rekomendasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu content based filtering, collaborative filtering, dan hybrid filtering. Pada penelitian ini sistem yang saya gunakan adalah content based filtering. Nah, yang kedua itu ada content based filtering. Untuk konsep dasar itu content based filtering adalah metode rekomendasi yang memanfaatkan informasi dari item yang ada untuk memberikan saran yang relevan kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Untuk algoritma yang digunakan di sini ada TF-IDF dan Gaussian Similarity dengan menggunakan machine learning untuk menganalisis dan memprediksi preferensi pengguna dengan lebih akurat lagi. Nah, di sini ada TF-IDF. Untuk konsep dasarnya itu TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah teknik pembobotan kata dalam teks untuk menunjukkan pentingnya kata tersebut dalam dokumen. Nah, untuk rumusnya itu di sini ada TF dikurangi IDF dalam kurung T, D lalu sama dengan TF, dalam kurung T, D dikali log dalam kurung N per DF dalam kurung T. Nah, selanjutnya ada Gaussian Similarity. Konsep dasarnya itu digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua vektor. Dalam konteks sistem rekomendasi, Gaussian Similarity menghitung seberapa mirip dua produk berdasarkan fitur TF-IDF. Nah, untuk rumus Gaussian Similarity itu seperti ini. Selanjutnya untuk implementasi sistemnya itu di sini yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses penting dalam implementasi sistem yang mencakup pengumpulan informasi terkait item dan interaksi pengguna untuk membangun profil yang tepat. Yang kedua itu ada pengujian sistemnya, di mana untuk memastikan efektivitas rekomendasi yang dihasilkan nanti. Nah, untuk flowchartnya itu seperti ini. Flowchart ini dirancang untuk memperlihatkan alur dari awal hingga akhir, termasuk validasi data dan input proses pemeringkatan hasil, hingga penyajian rekomendasi secara iteratif sesuai permintaan pengguna nanti. Yang pertama itu mulai dulu, lalu mengambil data produk UMKM,
Jika data tersedia, maka dilakukan pemrosesan data. Jika tidak, maka kembali ke mengambil data produk UMKM. Nah, selanjutnya setelah pra pemrosesan data dilanjutkan untuk mengekstraksi fitur dengan menggunakan algoritma TF-IDF. Lalu setelah itu input produk. Setelah itu jika inputnya valid, maka akan menghitung kemiripan dengan quotient similarity-nya. Jika tidak, maka kembali ke input produk. Setelah menghitung quotient similarity, diurutkan berdasarkan skor kemiripan, lalu filter top end rekomendasinya. Setelah itu baru rekomendasi produk tersebut ditampilkan. Nah, jika pengguna meminta rekomendasi lagi, maka kembali untuk menginputkan produk targetnya. Jika tidak, maka selesai. Nah, selanjutnya di sini ada pengumpulan data. Dataset yang diuji itu dalam penelitian ini dibangun secara mandiri dengan menggabungkan dua sumber data, yaitu data primer dan dari kuesioner yang diisi oleh 15 pelaku UMKM di Purwokerto, dan data sekunder hasil web scraping dari situs katalog produk UMKM. Nah, dataset ini terdiri dari 50 entry produk dengan atribut ID produk, nama produk, kategori, harga, bahan utama, rasa, rating, dan deskripsinya. Nah, untuk contoh datanya itu seperti yang ada pada tabel ini. Selanjutnya untuk pengujian sistemnya itu evaluasi sistem menggunakan Precision 5 dan MAP. Precision 5 menilai relevansi dari 5 rekomendasi teratas, sedangkan MAP mengukur rata-rata presisi posisi item yang relevan. Nah, untuk hasil pengujiannya itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode content based filtering khususnya menggunakan algoritma TF-IDF dan quotient similarity lebih unggul dengan precision 5 sebesar 0,62 dan MAP 0,64 dibandingkan dengan rekomendasi acak yang hanya mencapai 0,24 dan 0,27. Dan ini membuktikan keakuratan dan kekonsistenan pendekatan content based filtering. Nah, untuk kesimpulannya itu, penelitian ini merancang sistem rekomendasi produk UMKM berbasis content based filtering menggunakan TF-IDF dan quotient similarity dengan precision 5 sebesar 60% dan MAP 64%. Sistem terbukti lebih relevan dibanding metode acak. Hasil menunjukkan bahwa deskripsi produk yang jelas meningkatkan akurasi rekomendasi. Sistem ini cocok untuk UMKM tanpa data pengguna, meski masih terbatas pada ukuran dataset kecil dan belum terintegrasi dengan antarmuka nyata. Kedepan sistem dapat dikembangkan dengan dataset lebih besar dengan pendekatan hybrid dan integrasi ke aplikasi web atau mobile. Sekian untuk presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.